Pada umumnya, kebanyakan orang mengira bahwa berlibur atau mengunjungi suatu tempat yang indah dan eksotis harus memakan biaya yang besar. Namun faktanya, belum tentu memakan biaya yang besar. Setelah kami searching-searching di Google dan menggali informasi lebih dalam tentang Pulau Karang, kami pun memutuskan untuk berangkat menuju Pulau Karang yang berada di Desa Sitiris-Tiris, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, kurang lebih 5-6 jam dari kota Pematang Siantar untuk menuju ke sana. Kami berangkat dari kota Pematang Siantar sekitar pukul 1 dini hari, supaya tidak terlalu siang ketika sampai di Pulau Karang. Gelapnya malam, dinginnya udara, serta sepinya lalu lalang kendaraan tak membuat semangat kami luntur sama sekali. Perjalanan di malam hari membuat kami harus lebih berhati-hati. Laju kendaraan yang ideal, serta jarak antara kereta yang satu dengan yang lain harus betul-betul diperhatikan. Setelah 1 jam perjalanan, kami tiba di Kota Parapat dan berhenti sejenak di sini untuk makan malam. Udara yang semakin lama semakin dingin membuat tubuh ini sesekali menjadi menggigil. Karena semakin kesini, datarannya semakin tinggi. Ditambah lagi gerimis kecil-kecil yang kadang-kadang muncul. Setelah menempuh perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 4 jam lamanya, kami sampai di masjid yang berada di Kompleks Polres Kabupaten Humbang Ngasundutan untuk melaksanakan sholat subuh dan beristirahat sejenak. Oke kawan-kawan, sekarang jam 6 pagi. Jadi kami udah sampai di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Ngasundutan. Jadi tadi kami naik Google Map itu dari sini tuh 2 jam lagi ya ke Barus. Masih semangat Bim? Semangat. Oke, kami akan melanjutkan perjalanan ke Barus yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi dari sini tuh 2 jam lagi. Di Google Map tuh 2 jam lagi, tapi nggak tahu itu betul atau enggak ya. Kita tengok aja nanti ke depannya kayak mana. Doakan kami sama supaya selamat sampai tujuan tadi. Dan ternyata setelah melewati kota Dolok Sanggul, jalannya menjadi banyak tikungannya. Jalan yang licin karena sehabis hujan, ditambah lagi mata kami yang mulai mengantuk, membuat kami harus pelan-pelan dan lebih berhati-hati. Yang awalnya kami menargetkan 2 jam perjalanan dari kota Dolok Sanggul menuju Barus, ternyata itu semua hanya ekspektasi. Pemandangan hijaunya hutan dan perbukitan-perbukitan menemani perjalanan kami dengan mata yang ngantuk-ngantuk ini. Saya sarankan buat kawan-kawan jika ingin menuju Barus dari kota Medan ataupun dari kota Pematang Siantar, sebaiknya berangkat pada pagi-pagi buta saja kalau naik kereta. Tapi jikalau naik mobil, itu sih tergantung kawan-kawan. Setelah berkendara kurang lebih 3 jam lamanya, kami pun tiba di Barus.
Rasa kantuk yang tadinya menguasai tubuh ini spontan hilang begitu saja dikarenakan rasa senang, syukur karena kami telah sampai di sini. Rasanya udah nyampe sini. Ampun. Gak isal sih. Gak bisa. Masya Allah tuh. Aduh, mantep ya kan. Aduh. Lepas. Cuman aja Gak bisa. rasanya udah nyampe sini, Jek. Capek lah perjalanan ini. Rupanya kayak gini ya, rupanya menyenangkan ya kan. Cantik kali. Saya kasih tahu, tunjuk dulu. Pulau apa? Karang. Itu Pulau Karang ya men, sana. Jum 10 kali. Karang. Oh ini. Dari sini kami akan menuju ke pantai Sitiris-Tiris untuk segera menyeberang ke Pulau Karang. Untuk menuju ke pantai Sitiris-Tiris, kami harus melewati jembatan gantung dari papan yang menurut kami itu ekstrim untuk dilewati. Dan kemudian perkebunan kelapa di pekarangan rumah warga. Alangkah senangnya hati kami ketika kapal bergerak menuju Pulau Karang. Ditambah lagi aku dan beberapa kawanku belum pernah naik kapal di laut, yang pernah hanya naik kapal di Danau Toba saja. Untuk sampai ke Pulau Karang, itu memakan waktu kurang lebih 15 menitan saja, dengan biaya 300.000 per rombongan. Mana, Bang? Dan begitu sampai di Pulau Karang, kami benar-benar seperti anak kecil yang kegirangan. Hamparan pasir putih dan halus, serta air laut yang begitu biru membuat kami seolah-olah tak percaya bisa menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Gengs, ini masih di Sumur loh men. Dan kalau kesini tuh budgetnya nggak mahal kali, betul tuh. Airnya birunya nih asli tanpa filter. Nih birunya biru muda tuh, nanti kayak biru ketuaan. Jadi 2 warna airnya tuh. Ini keren kali pantainya men, betul. Mantap. Dan dikarenakan kami masih kurang tidur, setelah makan siang, kami memutuskan untuk tidur sejenak dengan beralaskan pasir yang begitu halus. Tak terasa ketika bangun dari tidur, sore pun telah tiba, dan senja pun telah timbul di ujung cakrawala. Wadidaw, senja di Pulau Karang is amazing. Ditambah lagi hanya kami pengunjung di pulau ini. Wah, begitu bebasnya kami menikmati senja-senja mania di sini. Sama sekali tidak sia-sia perjalanan kami yang jauh ini. Tatkala malam tiba, kami pun menangkap kepiting-kepiting yang berada di tepian pantai Pulau Karang. Mancing mania. Mantap. Walau tak begitu besar, tapi hati kami begitu senang bisa menangkap langsung kepiting-kepiting di pantai. Keesokan hari, kami pun berkeliling-keliling pulau sambil mengabadikan gambar. Yang jelas, seru-seruan lah.
walau cuaca hari itu sedikit mendung. Keindahan Pulau Karang memang sudah tak diragukan lagi. Ditambah lagi pengunjungnya yang hanya kami berenam. Wah, pulau ini serasa kami sewa. Suara ombak yang menghiasi pendengaran menjadi penambah akan eksotisnya sebuah pantai. Ditambah lagi banyaknya pohon kelapa, yang mana kami begitu bebas mengambil buahnya. Bersenda gurau. Belum, turunin dulu. Ah, bawahnya baru turunin. Turunin dulu ini ya. Ah. Cina aja ya. Iya. Bagus lah Rambut kau aja ada Pak. Oh, enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Ini penista agama nanti. Iya, boleh itu. Dan di hari terakhir, The Golden Sunrise muncul dari ufuk timur. Apalagi semalam kami tidak mendapatkan sunrise. Hangatnya mentari pagi kala itu menemani pagi kami yang sedikit dingin dikarenakan tadi malam hujan yang lumayan deras. Setelah packing, kami pun menikmati indahnya pantai Pulau Karang di cuaca yang cerah ini. Mengingat cuaca semalam itu mendung satu harian. Setelah kami kembali menyeberang ke Pulau Sumatera, kami pun beristirahat sejenak di warung tempat kami menitipkan kendaraan, sembari mengemil makanan ringan, sebelum kami melanjutkan perjalanan ke kota Sibolga. Yaps, sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Sibolga, kami pun terlebih dahulu berkunjung ke makam Syekh Mahmud yang berada di Desa Pananggaan, Kecamatan Barus Utara, untuk berziarah. Dikarenakan makam Syekh Mahmud berada di atas bukit, maka dari itu kami harus melewati kurang lebih 700-an anak tangga. Ditambah lagi matahari yang begitu terik langsung menyinari tubuh kami, membuat stamina kami cepat terkuras. Tangga-tangga di sini pun lumayan curam. Tingkat kemiringannya itu sekitar 70 sampai 80 derajat. Tapi tenang, tangga-tangga di sini sudah ada pegangannya kok. Akhirnya pun kami sampai di makam Syekh Mahmud. Yaps, benar saja. Makamnya itu panjangnya sekitar 7 meteran gitu. Kami pun langsung berziarah supaya lebih menghemat waktu. Kalau ini dulu kan laut ini dulu. Seberes turun dari bukit, kami pun makan siang sejenak di warung nasi. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan ke kota Sibolga. Kami akan menginap 1 malam di rumah saudara salah satu kawan kami, yakni Bang Akbar. Untuk sampai ke kota Sibolga, itu memakan waktu kurang lebih 1,5 jam lamanya. Ya walaupun badan kami sudah pegal-pegal.
Sesampainya di kota Sibolga, kami pun langsung menuju rumah saudara Bang Akbar untuk segera beristirahat. Karena besok kami akan melanjutkan perjalanan pulang menuju kota Pematang Siantar. Banyak sudah pelajaran serta pengalaman yang kudapat dari perjalananku kali ini. Mulai dari mengetahui pintu masuknya Islam di Nusantara, yakni di Barus, dan lebih meyakinkan diri sendiri bahwa uang bukanlah menjadi penentu bisa tercapai tidaknya sesuatu yang kita impikan. Banyak dari kita yang mengimpikan sesuatu, tetapi hanya jadi angan-angan saja ketika kita mengetahui jumlah dana yang harus dikeluarkan. Padahal yang terjadi di lapangan tidak sesuai yang kita rencanakan. Banyak titik-titik yang gratis. Kita terlalu mendengarkan perkataan mereka yang seolah-olah menasihati, padahal mereka menghalangi langkah kita untuk memulai sebuah perjalanan.